Ini ada 10 pandangan ya terkait bukti ya. kontroversial yang pernah disampaikan oleh pengacara Firdaus Owi Wobo. Mana buktinya Mas Ahmed? Ini buktinya nih. Mas Firdaus ya. Firdaus ya. Kita punya dokumen juga ibaratnya lengkap gitu ya. ini. Bukan kamu saja punya kamu bilang aset-aset. Kita ada nih. Nih. Punya ya. Firdaus Owi Wobo. Apa itu Mas Ahmed? Ini ya, yang pertama meminta tes DNA untuk Galaskai. Firdaus sebagai kuasa hukum Dodi Sudrajat pernah meminta agar Galaskai, anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, menjalani tes DNA dan memastikan garis keturunannya. Ini maksudnya apa ini? Ini berarti kontroversi yang pertama ini menyangkut dengan almarhumah Vanessa Angel dan Bibi ya, Mas Ahmed ya. Dimana sebetulnya tindakan seperti ini malah memperkeruh ya. Iya. Gitu. Orang udah jelas-jelas mukanya mirip sama ibunya, sama bapaknya. Ngapain lagi di tes tes DNA? Kamu ini kalau memang mau numpang pansos, viral, cari yang lain, entah joget saltbor, biar kamu pansos, viral. Bukan untuk yang kayak gini kamu suruh tes DNA. Sementara dari mukanya itu memang aura ini ya. Saya bisa melihatnya dari kalau dari layar kaca TV. Mirip seperti ayahnya, Bibi Ardiansyah. Iya. Jadi jangan ngada-ngada lah kamu. Firdaus, kamu ini memang pengacara yang lain dari yang lain. Lain dari yang lain ya. Pengacara itu kebanyakan orang slow dan tidak pernah. Ini udah tidak ada kasus-kasus lain, kasus yang aneh-aneh. Ya, lanjutkan Mas Ahmed. Jadi yang kedua ini ya, Firdaus ya, menjadi pengacara dukun. Ia pernah menjadi kuasa hukum bagi Persatuan Dukun Indonesia dan mengancam akan mencelakai pesulap merah yang kerap mengkritik praktik perdukunan di Indonesia. Iya. Ya kalau ini lah, kita setuju ya. Karena kenapa? Karena kita mempercayain seorang dukun itu memiliki kesaktian walaupun tidak semua dukun. Ada juga dukun yang oknum, yaitu kita tidak bisa kesampingkan. Tetapi kalau semua dukun dibilang sama pesulap merah adalah penipu, cabul dan lain-lain, ya kita nggak setuju gitu. Dan juga masalahnya di Indonesia ini sulit kita untuk mencari yang benar-benar dia memang dukun. Kebanyakan oknum yang mengaku-ngaku sebagai dukun. Itu makanya pesulap merah ini membongkar-bongkar semua. Dia percaya ada dukun katanya. Dia percaya, tapi kebanyakan yang tampil di layar kaca itu atau di YouTube banyak oknum. Makanya dia bongkar supaya orang tidak sesat. Iya, tapi kan Firdaus ini juga mau memihak kepada dukun pada umumnya Mas Ahmed. Tidak mau direndahkan seperti yang dikatakan sama pesulap merah. Betul kali ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini mengancam melaporkan Raffi Ahmad. Firdaus mengancam akan melaporkan Raffi Ahmad karena penggunaan gelar Sultan Andara dengan alasan bahwa gelar Sultan tidak boleh digunakan sembarangan. Kalau ini ada benar, ini ada benarnya juga. Yang namanya kita gelar Sultan itu memang bukan sembarangan buat nama, itu ada peresmiannya, ada sertifikat dan dan juga lihat dari harta kekayaannya memenuhi syarat atau tidak. Firdausnya sendiri sekarang ngeklaim anak cucu Sultan Mas Ahmed. Iya, itulah. Sultan Bima. Itu gimana ceritanya? Mas Ahmed bilang kalau keturunan harus punya sertifikat, harus silsilah yang jelas. Kira-kira jelas nggak dia? Nah, itu tadi bisa aja dia. Kemarin dibilangnya ada sultan siapa gitu, tanah peninggalan sultan tanahnya di Gunung Parung itu kan. Nah setelah dicari tahu ternyata itu bukan kekuasaan dari sultannya ini yang dibilang si Firdaus gitu loh. Berarti kan itu kan hanya cerita fiktif kalau menurut saya gitu loh. Apakah semua yang dikatakan sama si Firdaus juga termasuk cerita fiktif? Ya kan itu masih dipertanyakan. Nah sekarang dia mengklaim Raffi Ahmad jangan pakai Sultan Andara. Nah dia ngaku-ngakunya sultan, cucu sultan gitu loh. Mungkin dari yang ngaku cucu sultan ini ininya udah dapat kelas, makanya dia bela. Raffi Ahmad mungkin tidak, makanya dia kritik itu. Firdaus ini kan licik. Licik ya, main-main gitu. Oke, silakan. Selanjutnya membela pelaku perundungan di Surabaya. Ia meminta pihak kepolisian Surabaya untuk membebaskan Ivan Sugianto, seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus
perundungan terhadap siswa SMA dengan alasan kasus tersebut dianggap sepele. Yang ini viral Mas Ahmad kemarin ya, Iya. yang di orang kita Cina Iya, kemudian merundung anak sekolah suruh minta maaf, gitu kan? Karena ya mungkin bukan salah sepenuhnya si orang tua ini, karena anaknya mungkin entah diapain sama si siswa ini, tapi tidak mesti seperti itu kan? Tidak mesti, dia harus Suruh sujud kalau nggak salah ya Mas. Iya, Nah, sujud. Itu yang tidak cocoknya. Nah. Tidak mesti harus sujud. Nah, ini dibela sama Firdaus, Iya. gitu loh. Namanya nyari viral dan juga ini. Ada ininya ya Mas Ahmad ya. Kalau tidak ini dia tidak mungkin membela, pasti dia membela yang mahasiswa ini. Oke. Dan yang kelima, ini yang memang benar-benar tidak diajarkan sama orang tua ini. Aksi naik meja di persidangan. Dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Arif dan Hormat Baris, Firdaus melakukan aksi protes dengan naik ke atas meja di ruang sidang yang berujung pada pemecatannya di Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Ini udah kayak preman pasar. Iya. Tapi ngakunya katanya itu secara refleks. Saya pun nggak tahu saya bisa di atas meja. Serefleks-refleksnya tidak mungkin bisa meja hakim itu tinggi, tidak mungkin bisa. Kalau refleks itu biasanya hanya terlempar benda saja. Itu refleks. Kalau manjat itu bukan refleks. Buktinya Rasman yang lain-lain kok nggak mau naik. Coba gini Mas Ahmad, menurut Mas Ahmad yang dilakukan kalau misalnya orang-orang nih pada umumnya naik ke atas meja itu biasanya dilakukan sama siapa-siapa aja sih? Kalau melakukan meja itu ya tempat-tempat pasal-pasal sana lah, ribut berantem. Pengadilan disamakan dengan pasar. Disamakan dapat pasal kayak seperti barak-barak narkoba, kayak gitu. Itu mana ada etika semua ya, ribut-ribut naik meja malah terbang meja tuh. Kalau ini kantor hakim, pengadilan, bukan tempat pasal sana bisa panjat meja itu. Dia nggak menghargai hakim. Hakim itu tinggi. Kamu pengacara lebih tinggi hakim itu dari kamu. Kamu tidak menghargai dia. Tidak membandingkan antara yang lebih tinggi tapi menghargai lah, menghormati ya Mas Ahmad ya. Jangan dia sebagai penegak yang mencari keadilan malah dia membuat kerusuhan dengan melakukan kegiatan naik meja. Gitu ya. Jangan-jangan sertifikat advokat kamu ini kamu buat sendiri, nggak mungkin masa bisa lolos. Kemarin Mas Ahmad dia gabung di KAI ya kan. Kemudian karena dipecat karena habis naik meja ini dia ke organisasi yang lain gitu. Yang advokatnya palsu nih sertifikat ini. Seorang advokat itu di mana-mana tidak ada yang seperti kamu. Orangnya selalu. Contoh jadi, seperti Hotman Paris, lihat. Jadi maksudnya Mas Ahmad ini menuduh palsu itu melihat dari sikapnya. Walaupun kalau asli sebetulnya ya harusnya tidak seperti itu. Tidak, gitu selalu. Dia pasti masih tahu dia mana yang protes itu mana yang cocok. Kalau naik meja itu bukan protes, itu udah premanisme itu. Iya. Jadi karena Mas Firdaus ini punya sertifikat yang asli, tapi diimbangin lah sama perilakunya, gitu ya Mas Ahmad ya? Iya, etikanya gitu. Silakan Mas Ahmad lain. Menghargai hakim. Selanjutnya, mengaku sebagai cucu sultan. Firdaus pernah mengklaim dirinya sebagai cucu dari seorang sultan dan memiliki harta kekayaan yang fantastis, bahkan menyebut asetnya mendekati triliunan rupiah. Ini aneh nih. Dia mengkritik kamu ya. Firdaus mengkritik Raffi Ahmad menggunakan sultan. Kamu sendiri mengaku sebagai cucu sultan. Sultan mana? Jelaskan betul-betul, tunjukkan bukti-buktinya kalau memang kamu cucu dari sultan. Ya, satu gini Mas Ahmad, kalau dia klaim sendiri sampai kapan hari pun bakalan saya cucu sultan, saya punya buktinya. Lah, jangan diklaim sendiri, buktikan dengan lembaga-lembaga terkait yang memang kompeten, yang memang sudah bersertifikasi. Lah, Anda kan bukan lembaga atau lagi tersertifikasi yang bisa mengklaim-klaim. Lembaga yang betul-betul ya, jangan lembaga negara. Jangan yang kawan-kawan kamu itu pasti pihak kamu, lembaga negara yang betul-betul lembaga. Jadi buktikan Anda itu memang cucu sultan yang disahkan, yang diteliti sama lembaga negara. Betul. Gitu loh. Ini mengkritik orang sultan, lupa kamu mengakui cucu sultan. Sultan mana? Sultan Cece. Silakan Mas Ahmad lanjutin dulu. Meminta jabatan menteri kepada Presiden Prabowo. Ia secara terbuka menyatakan
keinginannya untuk diberikan jabatan menteri oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menindak aparat pemerintahan yang tidak bekerja dengan benar. Aduh. Kayak mana ya gini ya, aku mau komentar gini Mas Ahmed. Mas Firdaus aja ngomongnya suka ngawur gitu. Jangan-jangan nanti yang dipecatin adalah orang yang nggak mau dengerin ngawurannya Mas Firdaus. Jadi kesannya nanti ya semena-mena. Mau menertibkan pemerintahan tidak bekerja Ya, benar. mendingan Kampus saja nggak benar. Ya mendingan tertipin diri sendiri dulu deh, gitu ya. Menertibkan pemerintahan kerja nggak benar. Kamu aja dari sini itu nampak tidak benar naik ke meja. Mungkin nanti kita bisa minta saran Mas Ahmed, negeri Konoha untuk memberikan jabatan menteri apa ya, cerita fiksi gitu ya, menteri cerita fiksi gitu ya. Oke. Udah Mas Ahmed? Mengklaim lebih kaya dari Hotman Paris. Firdaus menyatakan bahwa kekayaannya jauh melebihi Hotman Paris dengan menyebut bahwa Hotman yang hanya memiliki beberapa ruko dan berlian, sementara ia memiliki gunung. Firdaus, kamu bilang kamu memiliki gunung. Gunung itu tidak ada yang punya. Itu yang punya hanya Sang Pencipta. Gunung tidak ada yang punya, tidak ada sertifikat atau apa. Makanya tidak pernah ada orang berani menjual. Kalau di bawah kaki gunung mungkin ya Mas, sampai di dataran gunung itu mungkin. Tapi kalau gunungnya itu tidak ada yang punya. Itu yang punya Sang Pencipta. Jangan kemudian lah. Ya mungkin barangkali dikelola sama negara. Betul. Gitu sih. Dijaga. Kayak yang diklaim sama Firdaus kan Mas Ahmed, tanahnya dikelola sama PTPN Mas Ahmed. Ya, dilindungi negara dia. Untuk dimanfaatkan untuk pemasukan negara. Bukan mengakui milik negara, enggak. Kamu ini memang cocok, kamu ini main sinetron lah. Main sinetron ya. Oke ya. Mengaku ali-alinya ditanam di depan istana Presiden. Oke, yang keberapa itu Mas Ahmed? Yang ke-9. Yang ke-9 mengaku ari-arinya ditanam. Ia pernah ini menyatakan sebetulnya ya, bahwa coba ya. ari-arinya ditanam di depan istana negara kan karena keluarganya bekerja di sana sebagai tanggapan. Ini pengakuan yang harus dibuktikan loh ini Mas Ahmed. ari-ari kamu ditanam, sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang orang tuanya presiden pertama Indonesia tidak pernah bilang ari-arinya itu ditanam di situ. Tidak pernah. Walaupun padahal dia anak presiden pertama yang memerdekakan negara Republik Indonesia. Kok ini seberani ini ya? Berani kali kamu ini, hanya orang pengacara yang baru lahir. Aduh. Ibu Megawati itu bukan orang sembarangan ya, asal kamu tahu. Ketua Umum dari PDI Perjuangan. Tidak pernah saya dengar ada viral dia berbicara seperti kamu ini. Hari-hari saya ditanam, tidak pernah. Oke, Mas Ahmed. Yang terakhir, mengklaim memiliki gunung. Firdaus mengaku memiliki sebuah gunung di dekat BSD Parung serta beberapa hektar tanah di Jakarta Selatan. Pernyataan tersebut telah memicu berbagai reaksi dan kontroversi di kalangan masyarakat. Mengklaim memiliki gunung lagi yang di dekat BSD Parung. Udahlah. Bang, untuk kamu ya, Firdaus, bangun. Mungkin kamu ini masih tidur ini. Bangun ya. Ngaur-ngaur semua ini yang kamu klaim ini. Nggak ada bahan atau nggak ada kasus yang kamu tangani. Sampai kasus yang nyeleneh-nyeleneh, nggak masuk akal. Pengacara gimana ini? Ini saya mau tahu nih, universitas mana tamatan dia di hukum ini? Masih kontroversi Mas Ahmed karena ijazahnya katanya nggak diakuin sama kampusnya. Iya, orang dibuatnya sendiri. Walau alam lah ya, harus dibuktikan ya. Kampus dia sendiri tuh, Universitas Firdaus Indonesia. Iya, jadi itu masih kontroversi. Pihak kampusnya ngomong tidak pernah mengeluarkan, tidak pernah yang bersangkutan kuliah di sini. Iya, bukan sembarangan pihak kampus tuh ngomong seperti itu ya. Tapi di sini yang dipertanyakan sebetulnya bukan Firdausnya ataupun Bang Rasmannya, Mas Ahmed, karena kan dipertanyakan di kuliahnya di situ, tapi nggak diakuin. Tapi apanya nih, sumpah jabatannya ini kenapa bisa meluluskan ijazah yang kontroversi itu gitu loh. Mungkin. Sampai sini dulu, itulah banyak-banyaklah bertobat ya untuk Firdaus. Yang lulus-lulus saja lah kalau memang cari cuan itu. Jangan kasus-kasus yang nggak kena. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.